استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع أصحابه الكرام ولتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وقراباتنا وقراباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين علمنا وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul dan mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala وأدب النفع بعلومه وعلومه من في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه adapun faraj itu maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Ta'ala, dan jadikan dirimu seperti yang dikata oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Surah Al-Mu'min ayat 6 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Sudah ulang? Ya lah.
yang artinya dan mereka itu yang memeliharakan akan faraj mereka itu melainkan atas istri-istri mereka itu atau gundik mereka itu. Gundik itu artinya hamba, maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Artinya kita alhamdulillah masuk sudah tempat artinya masalah memelihara faraj. Faraj itu bahasa Arab, bahasa kitanya memelihara akan kemaluan. Jadi kita disuruh oleh agama memelihara akan anggota 7 yang ada di awak. Sebalam diantaranya memelihara mata, memelihara telinga, memelihara atau mulut, dan memelihara 2 tangan, memelihara perut, ialah faraj, dan kena batis kaki. Nah, kita masuk kepada bahagian memelihara akan kemaluan. Jadi ujar Sidin di sini, hendaklah engkau memelihara akan dia itu kemaluan tadi daripada tiap-tiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kayak benar diharamkan yaitu seperti berzina. Nah, ini kita boleh haram hukumnya berzina. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ujar Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka itu yaitu orang-orang yang beriman yang memeliharakan akan faraj mereka itu. Namun bujur-bujur beriman, ujar Allah Ta'ala, maka mereka akan memelihara daripada kemaluan mereka, dipeliharanya bujur-bujur, melainkan atas istri-istri mereka, artinya pasangan-pasangan mereka. Kalaunya lalakian jasan bininya aja, ada jasan orang. Kalaunya bini-bini jasan lakinya aja, ada jasan orang, ada. Atau gundik mereka, ujar Allah. Nah, arti gundik itu hamba, itu gundik. Ya, bahasa Melayu gundik ya. Bahasa Baharilah. Dan bahasa hamba artinya. Maka bahwasanya mereka itu tiada dicela oleh syarak, namun pas saja keanakannya ada dicela. Tapi amun kada pas, nah ini dicela kan? Apa celaannya? Ternyata dulu dosa besar. Nah, orang yang selingkuh itu dosanya benar-benar, ya kan? Benar banget. Sama halnya di dalam kitab Takdir waktu Nabi Isra Mi'raj. Di situ Nabi kita dilihatkan oleh Allah Ta'ala balasan atau bagaimana keadaan orang yang berselingkuh. Nabi melihat seseorang dihidangkan di hadapannya, laki-laki lawan bini-bini, dihidangkan dengan dua buah makanan, sebutin makanan yang busuk, satunya makanan yang baik, dihidangkan. Jadi waktu itu nang lelaki yang ini memilih makanan busuk, bini yang ini pula memilih makanan busuk juga. Padahal makanan yang bagus ada, yang halal ada, yang baik ada, memilih makanan yang kada baik. Lalu ujar Nabi, apa ini ya Jibril? Ujar Jibril, ini adalah gawian umat dia, dinyala di dunia katujuh selingkuh. Artinya apa? Ada aja ujar Jibril ini bisi nang halal, ada aja bisi bini nang bagus, ada aja bisi laki nang baik. Kenapa memilih nang buruk? Nah, artinya apa? Kita makan nang buruk nyaman lah. Ya, ini perbandingan kita adalah ini Allah membandingkan orang yang ketujuh berselingkuh, ya kan? Itu sama halnya orang itu makan makanan yang buruk, daging buruk, mana mentah, mana buruk, mana berulat, mana kada baik, diunjuk kita makan, nyaman lah, bayangkan lah, bayangkan aja kada nyaman, melihat aja kada makan, gitu tuh melihat yang berulat aja, ya lah, nah ini sama. Kalau kita berselingkuh
katujuh makan nang buruk sama tuh. Ibarat kita sudah digambarkan oleh Allah Ta'ala pada ketika Nabi kita Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita kau melihara keradaan. Mudah-mudahan. Syahdan, dan engkau tiada kuasa memelihara akan faraj, hanya kemaluan itu, melainkan dengan memeliharakan akan 4 perkara. Nah, mudah-mudahan kita kawal menjaga 4 ini. Karena Mujahidin kadang-kala kita memelihara kemaluan kecuali 4 macam ini dipelihara jujur-jujur. Yang pertama, hendaklah engkau memeliharakan akan mata daripada melihat akan perempuan yang hilang, itu ajnabiyah. Artinya kita memelihara mata daripada melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Kalau laki-laki melihat bebinian orang lain, kalau bini-bini melihat laki orang, tentunya kan bini ini, iya kan? Itu adalah lakian itu melihat bini orang, plus bini orang ya bini seorang, ya kan? Bebinian orang melihat laki orang, plus laki orang ya bini laki seorang, ya. Padahal sama aja dia, ada lain kan? Kenapa timbul kayak itu? Karena waktu kita memandang ampun orang, itu waktu itu tuh nafsu nang main, ya. Habis itu orang setan dan iblis menggoda. Waktu memandang ampun orang, setan ini kada berenai. Dibumbuinya mata kita. Nafsu ini pulang diiming-iminginya pulang, ya kan? Pas tabarongan pulang, bini di rumah ada karuan pulang. Pas saya pulang, ya kan? Apa ada karuannya? Melayani akhlaknya tahan kurang, atau laki di rumah juga sama. Iya kan? Artinya namanan kuakan kita nih kawak adanya menjaga mata itu daripada akhlak pasangan dulu. Nah, oleh karena itu disuruh bagi kita orang yang beriman sebelum kawin, sebelum berusaha, sebelum menghadapi dunia, disuruh dahulu kita menuntut ilmu. Dasar apa? Nih memelihara ini kayak apa supaya ibarat orang dua laki bini itu kayak apa pasangan dengan kalain. Dari pelihara, ya kan? Pelihara. Kayak bergerak supaya jangan kayak laki, supaya laki kuning jangan turun terus. Ikat, pasung. Iya kan? Pasung di rumah kan bergerak. Maksud pasung itu kan dipasung lawan tali anu kan dipasung dengan kasih sayang. Ya itu laki itu kenapa jadi katuju di warung kopi pada di rumah, ya lali hati. Padahal artinya kopi yang diminum sama, teh yang diminum sama, wadah yang disana sama pada pisang yang dibuat. Yalah, tapi kenapa katuju di sana? Padahal di rumah gratis, di situ bayar. Kenapa? Ujar guru ulun bedanya daripada segi pelayanan itu berbeda. Ini nang bedanya. Nang maulah ni laki, nang maulah terkadang pasangan kita tuh tak keluar pada wilayah kita. Ini terkadang akhlak nih lagi sih. Lalakian tuh kenapa? Aku cuma warung. Lihat dulu di rumah tuh pasca kada kita melayani. Lihat di warung tuh ya melayani. Apa kain minum paman, apa minum paman? Kopi panas pahit, dingin kah panas kah pahit kah masin kah hambar aja iyalah manis kah aja aku nang kayak harajan hijab aja iyalah napa pahit-pahit sedikit gitu aja. Nah kain minum kayak silahkan napa kayak wadahnya geguduh ya luangkan iyalah mau lahakan berapa aja sana aja kayak 5.000 oh bayar. Kenapa jadi kayak itu di rumah banyak lah kan kopi lah seorang
Iya, sedang nyum ini jangan ya lah. Banyak pernah makan tuh nasi lumpuh di macet ya. Ini dimasakan serapan sudah. Mau curang, kok curang jelas. Nah ini terkadang gitu, dan kita nih kadang asa merasa modelnya ngalang merasa tak kumpul, hilang merasa kasih sayang, hilang. Nah ini timbul lagi itu berpikir kayak apa supaya nyaman, duit ada, turunnya pas di warung, makan apa piatin, makan apa pian baban, ya nah, ini tawaran kata-kata manis tuh nah, hati lapah hilang, awak lapah hilang, padahal nama nawarannya kurang lain. Ya ada, ini kebiasaan di tukang ujar guru ulun, tapi insya Allah sini kan ada, gitu. Insya Allah di sini kan ada. Ini menuntut berataan ya lah. Insya Allah ada dengan kayak itu. Ini timbul gara-gara hati jadian. Hati bila hati kada nyaman merusak berataan. Makanya ujar Nabi apa? Inna mudghah jasadin. Inna fil jasadin mudghah. Idza fasadat fasadat kullu. Wa idza saluha kullu. Wajah Nabi di dalam jasad manusia ini ada segumpal darah, segumpal daging. Idza fasadat kullu. Apabila daging yang ada di dalam dada kita, di dalam diri manusia ini rusak, sabarataan rusak. Fa idza saluha kullu. Apabila bagus baik, berjasad bagus berataan. Hiya qalbu. Apa itu? Dia hati. Bila hati ini sudah rusak, biar kayak apa aja tetap yang lain rusak juga. Nah oleh karena itu bila di rumah itu akhlak sudah kada ada, bini kada ada akhlak, laki kada akhlak, anak kada akhlak, sarumahan kacang kencur. Gitu. Ya ada. Ini biasa. Nah, oleh karena itu akhlak ini diutamakan. Di mana anaknya akhlak? Di dalam ilmu agama. Makanya di almarhum guru Bari waktu menuntut ilmu, nah jasiden jangan hendak kawin dulu nangai, kada alim dulu nangai. Aja sudah nyawa alim, insyaallah nyaman itu. Yalah. Bini kayak aja keadaan bini ikam alim nangis nyaman sudah. Biar bini kayak artis bungasnya. Ya harta melimpah. Oh, apalagi kayak artis, kalau kayak bidadari kada kayak artis. Harta melimpah, rumah banal, wah ini jabatan tinggi, namun nyawa alim nangis nyaman hidup. Maksudnya apa? Amun sudah alim itu biar harta banyak. Bini bungas, ini hatinya sudah sugih penyaman. Tapi awalnya hati ini kada sugih, biar apa sugih, biar harta banyak, biar bini bungas, tapi hati sakit, nyaman lah itu. Tadi nyaman, ya kan? Apalagi mana bini pamamayang, bini panyarikan, ada bungas, harta kada tak. Gawian pecah kurang, ilmu hilang, akhlak ada. Nah ini kiamat ketabul, iya. Ini nak ujung-ujungnya tuh jenang laki, banyak ulahkan teh, ulah serang. Abahnya, oh baiknya antang umur, baiknya seorang, banyak dua kan, ya sama. Kadang ada kasih sayang tuh kadang ada, ya tolong menolong tuh kadang ada. Ujar banyak ini pak bertapas tuh berpuha bertapas. Kawin beginian bertapas. Oh ya, hanya kan ada akhlaknya. Tapi orang alim, orang yang besi akhlak, orang yang besi ilmu, melihat bini sibuk di dapur, gawian kan ada masakan. Yalah, dibantunya aja. Melihat bini kalapahan mengurus anak, tapasan hibak apa siakannya. Tolonginnya. Kenapa? Hakun karena kasih sayang ada. Nah berkat kasih sayang inilah mata terjaga. Ini kalau kasih sayang ada, akhlaknya kada ada, iya nah boleh namanya pembunuh selingkuh.
Oh itu tugasnya ya. Tulak ke warung, gue gorekan di warung lah, pulang hanyar jable. Maka ujar beli jable ini harap ayalannya. Ujar ya lah, ada suatu bang. Harapnya. Wah, bayar 10.000. Berangsur, berangsulan dia makan aja. Kenapa servisannya nara? Servis itu dong, memang dicari. Makanya di rumah itu supaya terjaga, mudahan kita berataan ya, mudah-mudahan anak laki ini anak berataan rukun bagus. Ya. Rahasianya sebut ini aja akhlak dijaga. Bila akhlaknya ada, kasih sayang timbul. Coba lihat Rasulullah, lagi sidin kawin dengan Siti Khadijah. Pernahlah Rasulullah itu di dalam sejarah waktu Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah, pernahlah sidin kawin lagi? Ada pernah. Imba Siti Khadijah wafat hanya Nabi kawin. Lawan Siti Aisyah, ya kan? Lawan nang kurikulum nang lainnya tuh kawin sinang lain. Sebelum Siti Khadijah wafat, Rasulullah ada mau kalahin itu mau. Bahkan waktu kawin dengan Siti Aisyah, nang dikisahkan sidin siapa? Siti Khadijah dikisahkan. Padahal apa? Siti Khadijah bandingkan dengan Siti Aisyah. Siti Khadijah waktu dikawini Rasulullah Banu. Siti Aisyah dikawini Rasulullah Bujang. Ya ada. Justru pulang cakap balu setumat kurang lebih. Ini barunya 3 sudah namarakan Siti Khadijah. Kawin pulang lawan Siti Khadijah, tuha Siti Khadijah pulang. Berapa tahun? 15 kah? Yalah. Rasulullah umur salawi, Siti Khadijah umur 40 kan? Hah? Yalah. 40 tahun akhirnya salawi. Ya. Ya. Kada pernah Rasulullah melirik labini yang lain. Artinya apa? Anak kawin pulang pernah waktu kawin dengan Siti Khadijah. Kenapa? Apakah Rasulullah kedua dengan Siti Khadijah? Kada. Apakah Rasulullah tunduk dengan Siti Khadijah? Kada. Malah Siti Khadijah yang tunduk kepada Rasulullah. Malah Siti Khadijah yang kedua lawan Nabi. Andaikan waktu itu Siti Rasulullah berucap, ya Khadijah, aku hendak kawin, silahkan di Siti Khadijah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mencintai Siti Khadijah. Apa yang maulah Rasulullah cinta dengan Siti Khadijah? Akhlak Siti Khadijah kepada Rasulullah luar biasa. Waktu diangkat perkawinan, ya kan? Ujar Rasulullah menerima menikahi menikahi Khadijah dengan mahar sekian lebihan. Khadijah di dalam mengucap kepada para pelayan demikian, hatiku, jiwa ragaku semuanya aku serahkan kepada Muhammad. Kayak apapun supaya Muhammad ini senang, biar aku mati ada bapak. Siti Khadijah. Buktinya Imbah Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah, apa aja yang dihendaki Rasulullah itu akan terus. Dapat wahyu Nabi kita menggigil di Gua Hira. Nah, datang Jibril, ya kan? Waktu sidin munajat di Gua Hira, nah mengilimi makanan siapa? Khadijah naik ke gunung. Ya ada. Nang suaka makan tahu tuh kayak tingginya gunungnya. Sidin seorang, padahal orang suki, padahal orang berduit, cakap suruhan pun naik, nah total sidin makanan naik 40 hari, 30 hari naik materi makanan. Kemudian Nabi, tuntung datang Jibril, pian jadi Nabi dan Rasul, buka Rasulullah, akhirnya menggigil kedatangan wahyu pertama, boleh ke rumah. Ya Siti Khadijah biar berlupuk lawan ulun nasihati. Datang berdakwah dimusuhi orang lain, dipacam-pacam Rasulullah, difitnah orang, datang ke Siti Khadijah. Kenapa dia Siti Khadijah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Khalili, ya kekasihku, biar jangan sedih, ulun ada ya. Datang penambahkan napa, nak minum napa, ulun persiapakan. Kayak apa anak ada cinta Rasulullah, ya kan? Harta sagunung
habis gasan siapa? Gasan umat Nabi Muhammad. Para Rasulullah tadi senang. Ini akhlak Sidin luar biasa. Sampai-sampai waktu Sidin hendak wafat berucap. Waktu itu Rasulullah berada di pangkuan Sayyidatuna Khadijah. Khadijah sudah berumur ada khilaf 60 tahunan Nabi. Nah, berapa sudah umur? Rasulullah 40-an dah. Nabi itu sudah diangkat jadi Nabi, Rasul sudah berapa? Ujar Siti Khadijah memandang wajah Rasulullah yang luar biasa bungasnya Nabi memusutnya. Titik banyu mata Siti Khadijah pas kena muka Rasulullah. Ujar Nabi, ya Khadijah, kenapa pian menangis? Kenapa? Ujar Siti Khadijah, ya Rasulullah, pian redaklah lawan ulun. Ujar Rasulullah, alahan lagi redanya. Siapa lagi yang menolong Rasulullah mengkader Khadijah di dalam dunia? Habis berantak harta Sidin. Lalu pulang kepada Khadijah, ya Rasulullah, amun ulun sudah wafat. Pian masih hendak memerlukan bantuan ulun. Sedangkan ulun sudah di dalam tanah. Pian hendak memerlukan bantuan ulun, pelibasnya membangun jembatan hendak berdakwah ke seberang lautan, ke seberang sungai. Jadi kadang pian alat tabuk kuburan ulun, ambil tulang-tulang ulun, ulah jadi jembatan. Adalah pinjam kita. Oh banyak bila aku mati kawin ikam adalah kita. Jarang ya lah. Amun ada diwadi. Lagi hidup aja. Bahkan banyak ikam kawin. Yalah. Anak kuring berkepala. Khadijah. Nah makanya Rasulullah sayang banget lawan Sidin. Akhlak Khadijah kepada Rasulullah luar biasa. Datang Rasulullah kayak papian, kayak kabar, puja-puja Khadijah. Banyak orang musyrik menghina aku, banyak orang kafir menghina aku, memfitnah aku. Ujar Khadijah, tak usah diilani ya Rasulullah. Hendak minum apa? Aku menadakan adanya. Makan apa atau makanan ulun mengkotakan, ulun suapilah ujar Khadijah. Disuapi, hendak mandi lah, enggak, ulun mandi lah. Iya, adalah kita. Datang laki berpanas hujan, gue itu becak. Dia dan orang lawak ada untung bini. Iya, dapat jalan bini. Abahnya, boleh bawa becak. Iya menyair lah. Oh ini sakit kalian. Nah dari 20.000 aja kah? Iya, 20.000 aja kah? Kenapa dulu lah? Guring aja kah? Ada pengguring. Tunggu juga kata guringan. Jangan kata ada ya lah. Bertunggu juga guringan. Ini guring aja kalian. 20.000 di bawah lah. Hati laki ini yang rakai. Ya lah. Gawian apa? Bica berpanas hujan. Bapak polen 20.000 bini saya di Muara Lawang belum apaan sudah harus cari kuliah. Dia tak. Iya memang berpikir nih. Apa coba? Pakai akhlak Khadijah. Datang ke rumah laki banyak jawabannya assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah datang abahnya. Itu aja sudah sandang laki tuh. Iya tak. Hebat ya abahnya. Ya Allah 20.000 aja tak boleh. Alhamdulillah banyak 20. Pada parah lalu. Ayah syukur ya alhamdulillah 20 kurang aja tuh masih sandang hatinya. Biar haus kadangnya, rasa haus saya udah menunjuk pijak apa? Nong apa biar anak kopi dan teh dan susu kan? Aja nak pernah ada aja udahnya. Ada ya pengunjung teh aja ulakan ya, ulakan. Nah pada sadanya yang dingin enggak aja yang hangat kokot ya, diulakan. Nah adanya minum silahkan banyak. Ya lapar kan nasihat ada belum kau takan, mau. Waktu apa? Nonton lah waktu gerintingnya ada aja. Ayo barangnya dikautakan nasi. Emang dikautakan anu ulun suapi banyak lah.
Belum suami anak namrafin sambil istirahat apa? Belum suami abahnya nah, bagaimana abahnya? Umur 50 tahun kemana bagaimana abahnya? Bagaimana abahnya? Bohong yang itu bayangkan hak. Ya Allah, senang hati lapah di luar nah kewin lapah bini gini disuapi totong disuapi kanyang labahnya. Alhamdulillah menyahkan kanyang iwak keriting juga kepala sapat yang ini makan di rumah bang pelayanannya nah iyalah tolong anopin anak mandi gabahnya rasa panas pernah sudah rasa panas namanya jauh lebih bilang anduk karena dia pakatnya kan mandi jari ulang ke mandi ulang ya Allah nang kayak ini ada lian juga ulun gitu dari sasak tapi insya Allah di sini mau insya Allah menuntut pemerintahan ya Allah insya Allah ini akhlak Khadijah itu ya Allah nah ini biar kada diucapkan yang laki reba pada hulu ya jangan lagi mau apa tidak tak kawin sama umamu ini on mama ikam ini kada ada duanya dalam dunia biar kami rumah bubuk ini aja cuma pelayanan kayak di istana ya sudah kada malah sudah di rumah bubuk laki datang mamai pupur apa bangkal hikap tekan memang nginang aja nginangan banyak berapa kalian boleh punya bring itu yang ini oh banyak haus untung seorang itu ya tapi mati dia minum mati masak kalau banyak apa nih masak ya nah dia Allah neraka deko ini artinya daripada akhlak telah menciptakan kasih sayang dari kasih sayang inilah timbul rasa jadi kada lagi karena lain ini kada itu ya Allah mudahan ya Allah mudah-mudahan kalau aja mata kamu terus itu utangnya mesti ini pakai itu jadi kurang itu hendak mau jadi seorang dia ada namanya dia ya Allah mudahan kita ya Allah mudahan dapat mengkait tetap mudah-mudahan biar kayak ini nah bila laki itu sudah reda apa lagi surga karena syarat bagi yang masuk surga itu kada banyak. Pertama sembahyang 5 waktu, kedua puasa bulan Ramadan, ketiga apa reda lakinya. Aja. Punya beli jenah laki, aku reda umanya nikam apa dunia akhirat, aku rela kalau nikam aku reda. Selamat ya dunia minta selamat. Ya tak. Amun lakian kalau banyak lakian kan bininya nyaman banget menjadi laki asal pemodal lakinya ya tuh. Nah lalu kayak apa supaya laki reto nah jangan dicari lah mudah-mudahan ya lah mudah-mudahan. Nah jadi nomor pertama berjasin sekira kita kawak memelihara akan kemaluan kita maka jagalah akan mata engkau daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama. Sebagaimana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man lam yahfaz 'ainahu lam yahfaz dzakarahu wa man lam yaqdir 'ala ghaddi basarihi lam yaqdir 'ala hifdhi dinihi wa zina al-'aini min kaba'iri as-saghairi al-mu'addi ila zina al-farji. Artinya barang siapa tiada memeliharakan ia akan matanya, niscaya tiada dapat ia memelihara akan dakarnya, artinya kemaluannya. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, niscaya tiada kuasa ia atas memelihara akan agamanya. Dan zina mata itu yaitu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina faraj, zina kemaluan. Amun kita kada kawa memelihara mata, otomatis saja kada kawa memelihara kemaluan. Bila kada kawa memelihara mata, maka kita pasti kada kawa memelihara agama.
Karena banyak orang runtuh agamanya, hilang imannya gara-gara mata. Ini bagi ini, ya lah. Banyak kawin beda agama, akhirnya tak umpat. Dari mata turun ke hati, ya lah. Melihat bibir, oh bunga saja, 6 bujang, 10 bujang, bunga saja hatta. Tahu ada agamanya agama mana? Nabi yang ini kisahnya juga ngalami sikinya, beliaunya hendak mengeluarkan agama apa dari agama Islam supaya agama Islam ini hancur, lalu diberinya diundangnya seorang sudah kada kuat iman, ya lah banyak ini, lalu rakyatnya tergila-gila, kadang biniannya tergila-gila. Hapunai mengawini, hapunai dia tidak apa menerima lamaran, tapi syaratnya apa? Lepas dulu agama. Nah, ini banyak. Akhirnya apa? Iman dilepas. Demi apa? Demi kenikmatan yang sesaat. Banyak. Cinta sejati dulu. Artinya apa? Ustainya. Kepada sehidup semati apa? Kalau iman sudah terlepas, tidak ada yang namanya cinta sejati. Tidak ada dulu. Yang cinta hakiki itu kalau imannya sama-sama kuat, imannya sama-sama ada bersama kepada Allah. Nah ini yang jujur. Bini cinta kepada laki karena apa? Karena Allah. Laki cinta kepada lakinya, kepada suatu bininya karena apa? Karena Allah Ta'ala. Nah ini yang jujur cinta jujur sini. Banyak ini kepada cinta cuma cinta dan sebatas cinta aja, yalah. Artinya ada bujur, yalah ada bujur. Kenapa? Karena cinta, bila cinta ini tuh kada bujur, ada karena Allah Taala ada nijak macam sakit hati. Kayak sakit hati. Dosa lainnya rakyatnya orang apa lain agama dosa sama agama aja bila lain cintanya bukan karena Allah macam sakit hati. Aku nih mengawini kenapa lakiannya suki, ya lah, lakiannya suki. Jadi karena apa kawin? Karena harta. Ini banyak. Apalagi kita di akhir zaman ini orang kawin kebanyakannya karena harta, karena dunia. Ini akhirnya apa? Oh berlomba-lomba. Apalagi inilah maaf. Ibarat jujuran itu bilang baik harus perasaan. Perasaan sampai tadi beri mulai berapa juta dulu ya, ada yang 2 juta lah, 5 juta, ada yang di bawah makin hari lagi, ada yang ratusan ribu ya kata menjelang ulutnya 10 juta aja, 5 juta aja kan. Wah ini berapa aja? Hah? Berkuhul kota aja jadi situ Pak di kampung Ulen aja bilang pasarannya 50. Emak dulu 50. Ada yang 100. Iya lah. Lihat pengurangnya ya Pak. Namun sesuai ukuran lebih. Terkadang di duran larang orangnya memasak kada bisa, bersisipun kada bisa. Ya lah, di duran larang. Kenapa? Hidung mancung kayak cobek. Itu jangan dipanjangkan weh. Bermodal hidung aja nih mancung kayak cobek, kayak bola cobek dah. Ngerah. Tujuan lulusan kampusnya. Jalan. S berapa? Oh S giro ya sudah. S itu sampai berapa? S sampai 5 apa ya? S1, S2, S3 sampai 9. Memang kuliah, ada kuliah kan? Orang kalau kuliah aja tahu, yang tahu istiur lah, jangan tahu. Lalu jangan lulusan kompetitor. Lalu kenapa? Hiburan harus larang, jangan. Ini kena mengawinkan anak gara-gara apa? Hendak dunianya aja. Akhirnya apa? Kada berkah. Ujar Nabi, barang siapa menikah atau kawin jujurannya larang, kawinnya kada berkah. Ini Nabi menangan lain ulun nyampaikan aja. Artian larang itu apa? Sampai orang berarti itu kada sanggup.
gara-gara harta, gara-gara dunia, aku naik kawin syaratnya ini, kamu aku naik jangan apanya suki. Mengincar hartanya, hati-hati, ingat macam sakit hati. Di mana sakit hatinya? Allah satu umat tiga. Bab kawin, apa kabar? Pas bangkrut. Nah ini nang kainan nang ade lagi dulu biar sugih pak. Ya aku lagi ya. Kan ini sudah sakit kapan ada lagi? Nah ini namanya merupakan mau selingkuh, mau kelain, ya lah. Coba pandang karena hartanya. Karena hartanya, karena agamanya. Pandang karena agamanya. Kayak baiknya dihendaki Allah sugih, alhamdulillah. Kada sugih, kada papa asal biar ada. Ya tak? Mandang harta, mandang jabatan, mandang pangkat, mandang kabungasan, semua itu padang binasa. Ya ini ya Allah. Ini sudah akhir zaman. Jadi 32 ibarat orang sepak pesantren itu bilang tasanda kita kena kawin. Tasanda kita. Ya Allah, larang. Gue pesantren itu nambah duit. Bilang anda kawin ya Allah berapa gram biar meminta cel 50 kawalah. Nah ayo awal mundur beleju. Enak bagaimana tak awal juga. Ayo mundur beleju orang lain itu. Diniannya sudah kehendakan pulang. Umatnya kada mau. Apalagi kawin lari aja izin lakinya jangan. Ada kita kawin lari jangan. Kenapa pun hendak membawa kawin lari? Lapah. Lapah lah. Kawin sambil buka. Lapah. Seorang pun si pemuluh aku lah kawin lari. Dah pun. Ulah dia dah pun kawin lari. Lapah dia. Artinya secara zahirnya sudah lapah, apalagi secara lalunya kawin lari kan satu mat ke sini, umat ke situ, pas tak beli ke kampung seorang, siapa kawin si anu, mana saksinya, mana walinya. Pas walinya ada bujur, tak kawin zinah pula. Gara-garanya apa? Nang di atas mahalan, nang puha mahalan ni. Aku dandak yang ada 50 parain. Iyalah. Ini binian lakiannya sudah, lakiannya bagus, biniannya bagus. Nah, itu kumpulakan lagi. Doakan. Kalau hendak lakiannya kalau berusaha. Nah, kalau kau makan berusaha kau makan. Boleh tak makan lawan nasi lah. Kalau kawannya bukan nasi ya lah. Awahan. Ya. Nama nukarakan siapa? Nama adakan nasi siapa? Allah. Yakin aja. Banyak kalau orang-orang bahari itu orang bahari itu kawin tak kadang ada pemuda apa-apa ada pemuda tajak kan ya lah udah tajak campur aja nah mereka usaha lah tajak desa apa yang berumah dalam rumahnya dekat justru kan ada orang lebih lupa ya coba orang alim orang lebih ilmu, orang yang berakhlak, akhirnya apa? Berkat ilmunya ada, berkat akhlaknya ada, agamanya bagus, dunia diunjuki Allah dikelolanya dengan menurut agama, beberkah, asalnya satu jadi dua, asalnya dua jadi tiga, asalnya tiga, terus ada terhingga lagi. Berkat apa? Berkat ilmu. Berkat apa? Berkat karena agama. Ada kita ini mengawinkan karena apa? Karena dunia. Akhirnya apa? Timbul menangis lagi ujungnya. Ini mudahan ya Pak. Aja sih di sini. Kalau kita kata kau menjaga mata, akhirnya agama terlepas. Jadi sebabnya tak. Kata kau menjaga mata, gara-gara kata kau menjaga mata timbul kasih itu kamari. Takut jadi orang kawin yang sahabat. Nah, jangan dan kita selamat bertahan. Yang kedua, hendaklah engkau memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang hilang. Nah, ini pulang pikiran, pulang dijaga, yang lebih banyak mahayal. Yang dari mata mahayal kan? Yang lebih mahayal.
Kalau laki-laki memikirkan perempuan, kalau bini-bini memikirkan laki-laki. Yang ketiga, hendaklah engkau memeliharakan akan perut daripada memakan makanan yang syubhat. Syubhat jangan boleh, apalagi yang haram. Jangan juga. Kenapa? Karena semalam orang yang memakan makanan yang haram atau yang syubhat, hasilnya efek sampingnya dapat memicu akan nafsunya. Bila nafsunya sudah memuncak, maka hatinya, dirinya dikontrol oleh nafsu. Bila nafsunya nang mengontrol, gawian nafsu napa? Handak nang nyaman terus. Gawian nafsu. Saking nafsu ni handak nyaman, handak diutamakan, handak dimuliakan, berucap nafsu wani, ujar nafsu, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan engkau. Saking harapnya nafsu wani berucap, ujar Quran memadahkan sifat nafsu, ana rabbukumul a'la, ujar nafsu. Kita dikuasai oleh nafsu, kita ada hendak sakit, hendak nyaman terus. Orang hendak nyaman itu kadang mau sedikit, kadang mau sabutek. Jangan. Ibarat isi bini itu saikong sudah bungas orangnya, akhlaknya baik sudah, ya itu kadang puas. Itu orang nafsu, kadang puas. Layanannya bagus, ada puas. Kenapa? Hendak tambahin lagi. Ini nafsu namanya. Kenapa? Gara-garanya nih puncaknya makanan yang akan dijaga. Yalah. Nah, mudah-mudahan pilihan bisa juga gitu. Tahu banyak makan, nafsunya memuncak, laki bagus sudah. Yalah. Baiknya laki berusaha mau, baiknya laki berani apa? Akhlaknya bagus, berilmu, orangnya kada puas jalan laki. Gimana kada puasnya? Ada sama aja bagi jadi sabdes. Iyalah, jeburo juga tuh sama aja. Melihat yang lain asal lain aja. Eta yang lain itu berkurang. Dan aku seorang lain, ya kada. Dan dia berkurang aja tuh langkarnya, mau bungasnya nafsu. Nafsu. Akhirnya apa? Nah diparaki. Ya kan? Dia kepandiran dulu. Asalnya bapak kepandiran berkegiatan mata. Yang berkegiatan mata adakah nomor apa? Nomor WA. WA kan? Kita ambil silaturahmi. Mau pintar banget lakiannya gua. Ayo hak aja biniannya. Minta aja nomor. Berapa kali nomor ya silaturahmi? Karena ada hubungi berapa apa. Akhirnya nang bini tadi dikuasai nafsu, lawan laki kada beliur lagi, laki kini tasalah, itu tasalah, timbul mencari masalah. Jadi pelahirnya kemana? Nih, kalau kawan yang dapat WA tadi curhat, aku kom kene laki ku kene kisahkan pada kurang seorang, kisahkan, yalah. Maka pulang nang ini ngarang jadi curang tuh, ya sama nih juga. Malah saya jika tenang aja, karena beri kamu anak aku menyambut mau pulang, makanya cekau halus kurang lagi kenal Allah disuruh sambut. Ini macam-macam akhirnya apa? Nang ini hancur, nang ini tak korehing. Ini tak korehing, antum ikong nih pecah, aku nanya mengawini. Awam mau mengawini, ya kan? Tapi yang ngawin apa? Ada bisa nakal itu bisi bini, apa ada bisa anak wajar ini. Nah, ini hati-hati. Gara-garanya apa? Nafsu nanti dalam diri yang memuncak. Asalnya kenapa nafsu kita memuncak? Makanan ada dijaga. Mudah-mudahan berpelihara kita ya Allah. Mudah-mudahan berpelihara. Yang berapa sudah? Ketiga tidak ya? Yang keempat yaitu hendaklah engkau memeliharakan akan perut, ialah daripada sangat kenyang, karena sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Jadi nang syubhat lah, nang haram, ini nang halal tapi kekenyangan pulang sama aja juga.
Jadi makan deh ibaratnya ya setunggal suapan aja. Dosa langsung ke piringan-piring, dosa setunggal suapan dia makan. Sebelah kanan ampe, jalan. Dia mau langsung sasuluman terus ya ada kanyang hendak pulang mungkinnya. Tapi mau suapan penyamanan, batur di dekat kalian suap masa kanyang ampe. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita pelihara kedataan. Karena ini artinya anggota yang termasuk dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka yaitu kemaluan. Bujur orang ini dalam, tapi sudah mengeluar hati-hati. Hati-hati, mudah-mudahan kita terpelihara perataannya. Maka ini kada memandang Tuha anu amun dasar bujurnya kada kawa menjaga nang Tuha gitu mau terjerumus nang anu bang makinnya kalau di TV orang tua berumur 60 aja ya lah memperkosa kekanakan. Terkadang kekanakan yang berkosa paninggian bang kayak apa kenyamanan aja. Anda berkuriak ya sekadar awal berkuriak aja. Kenapa nafsunya timbul? Artinya nafsu itu kada memandang Tuhan anu amunnya masih hidup ada dari si nafsu. Makanya Imam Syafi'i waktu itu orang, ya Syekh dia orang Tuha bebinian ini nang Tuha nang sudah sudah uzur nang kada mau haid lagi itu mun dijapai batalah nang berwudu. Asalnya kaul sidin nang pertama ujar sidin orang Tuha nang sudah kada haid lagi nang sudah Tuha uzur kada batal disantuh kulitnya wudunya kada batal asalnya kayak itu. Mbak tamani orang asal ucap kayak itu lalu berjalan sekalinya di tengah jalan ada orang Tuha benar bungkuk sudah sidin berparang lawan Imam Syafi'i ujar tentang Tuha tadi bahasa kitanya iya sidin anu cariakan pang aku laki aku anak laki pulang. Nah Imam Syafi'i orangnya bungkuk Tuha sudah ya kira umur 80-an lah sudah ke atas lah anak laki. Ya Allah jadi pikir sikit berarti lang Tuha angin ate nafsu nasi nggak harus itu mendapat pulang biar Tuha tetap batal wudunya. Asalnya kenapa? Menganggap ujar sedih bila orang ada haid ada keinginan usah kalinya jangan sih buktinya nanti di lokal viral dah viral nang apa nang viral tuh apa bahasa kitanya dah ya nang rami lah nang masyhur lah sudah nang dekat adalah kabar paninian ya umur 60 mengawini kekanakan umur salawi iya ada. Makanya pulang kabar dari daerah kita bang lah insyaallah di sini kan ada apa makanya berusung gitu. Bermusik kayak orang nonton dulu niniannya berapa 60 70 laki ya salawi. Artinya apa? Artinya kepingin masih artinya kepingin. Nah ini artinya kita harus waspada terhadap musuh yang ada di dalam diri kita. Apa? Yaitu nafsu dan hawa. Cari ini apa penyebabnya nafsu dan hawa? Oh penyebabnya timbul nafsu, penyebabnya timbul hawa, yaitu makanan yang berlebihan, makanan yang haram, gawian-gawian yang dimurkai Allah. Inilah yang maulah nafsu kita timbul bertambah. Mudah-mudahan kita selamat kan? Mudah-mudahan kita selamat mudah-mudahan dengan berkat belajar mudah-mudahan 4 macam di sini juga. Pertama mata, kedua memelihara hati jangan memikirkan yang kada karuan, yang ketiga memelihara perut daripada hal yang diharamkan, yang keempat memelihara akan perut kita daripada kekenyangan yang berlebihan. Jadi nambah lebih-lebihan. Mudah kita kaum memelihara kebenaran. Dengan barokah orang-orang saleh, barokah guru-guru kita, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah kemudian sambungannya karena ada pun kedua tangan yaitu disuruh memelihara akan kedua tangan kita. Nah, tangan ini pelihara supaya jangan menjadi maksiat. Ini anggota 7 Bang ya lah. Nah 7 ini yang ada di dalam diri kita, yang ada di awak kita ini melambangkan pintu neraka. Ketujuhnya mata boleh untuk 2, telinga 3, jelas tangan 4, perut 5, ya kemaluan 6, batis 7. Nih 6, 7 ini nama lambang akan neraka. Kenapa? Karena lewat 6, 7 anggota inilah yang menyebabkan kita masuk neraka. Ini banyak manusia. Mata kalau kau menjaga, calon kasih lo kembali, nang haram ditonton, nang haram dilihat, nang haram ini cara baat, mata masuk neraka. Maka mata ini ketemu mata aja nang masuk sawakan. Muntah pulang pelakau, orang dikuyak, orang disambati, orang difitnah, orang dimusuhi, orang ini sarapan dihasut. Ini gara-gara muntah masuk ke dalam neraka. Maka untung kadang mau, untung aja, untung nang bersalah awak yang lain kada. Jadi untung aja dibacol, masuk ke neraka ada kawan. Harus hitungan. Mudah-mudahan kita kau terpelihara. Mudah-mudahan banyak yang minta ampun ya Allah Taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sengaja dapat ulang berjalan. Salah dan khilaf pun minta maaf, minta halal, minta ridha, Tuhan berkenan. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan tadi, ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan silaturahmi dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berada dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berada tiba iman masuk syurga bi ghairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ada hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan inda al-hisab wa amana min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan